Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal dan salam pramuka. Salam. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke kakak, kita berjumpa lagi di Podcast UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Salam kenal, saya Kak Fajar Anugrah dan partner saya. Saya Kak Edwin. Salam kenal untuk kakak-kakak semua. Kalau di gugus depan saya Kak Fajar bertindak sebagai Ketua Bidang Kegiatan dan Latihan Dan Racana saya- Rangkun Den Romo. Ya, dan saya bertindak sebagai Sekretaris Dewan Racana Rangkung Den Romo, UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Ya, tentunya di setiap Podskut UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar itu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Dan kali ini kita kedatangan dari kakak anggota Dewan Kerja Nasional. Ya, Satu kesyukuran juga ini Kak Edwin. Ya, betul sekali, Kakak Kak Fajar. anggota Dewan Kerja Nasional bisa berkunjung ke sanggar kami. Ucapan terima kasih juga Kak. Ya. Nah terlebih dahulu mungkin bisa perkenalan dulu ya Kak. ya betul sekali Kak Fajar. Untuk mengenal lebih dekat tentang kakak ini yang menjadi narasumber kami pada Podskut kali ini. In ladies first. Baik, halo semuanya, salam pramuka. Perkenalkan saya Selvia Dianti, anggota Dewan Kerja Nasional di bidang pembinaan pengembangan. Tapi rekan-rekan lebih akrab manggil saya Pak Beda, gitu sih Kak. Kanang. Oke, selamat malam semuanya. Salam pramuka. Salam. Saya Manan, Dewan Kerja Nasional sebagai Sekretaris 1, dan saya utusan dari Konfederasi Sulawesi Tenggara. Luar biasa sekali ya Kak. Dua-duanya merupakan anggota Dewan Kerja Nasional yang tentunya akan memotivasi kita semua pramuka penegak pandega yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali Kak Fajar. Nah ini Kak, kita berbicara terkait penegak pandega yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota Dewan Kerja Nasional nih Kak ya. Ya. Kira-kira menurutnya Kakak bagaimana melihat kondisi pramuka penegak pandega saat ini Kak? Oke. Sekarang ini kita melihat sebenarnya bisa dikatakan sebagai situasi yang blessing in disguise. Artinya situasi di mana sebenarnya banyak berkah. Kalau kita tidak melihat di satu sisi yang dimana wah COVID ini menyusahkan, memang iya. Tetapi kita jangan terfokus di situasi yang menyulitkan itu. Kita fokusnya di perspektif yang lain bahwa ada sesuatu di balik ini, ada akselerasi di balik itu. Nah, bicara tentang penegak pandega, kita ini adalah usia produktif yang dimana jumlah kita sangat banyak. Secara kuantitas. Secara kualitas juga penegak pandega, kalau kakak-kakak bisa melihat kayak misalnya di Racana UNM seperti ini, banyak sekali SDM-SDM yang bisa ditingkatkan kemampuannya, karakter yang terbangun. Apalagi kalau sudah bicara tentang pramuka, jangan pertanyakan tentang pembinaan karakter. Karena di pramuka itu sudah banyak nilai yang sudah kita laksanakan. Mulai dari dasar dharma, kemudian trisatya, itu sudah mencakup banyak nilai. Bayangkan itu semua golongan-golongan pemuda, kita di penegak pendidikan 16 sampai dengan 25 tahun kan. Nah, di mana anak muda diharapkan bisa menjadi harapan generasi ke depan yang punya kualitas dan kapasitas diri. Setidaknya itu dibangun dengan karakter yang baik. Nah, di penegak pandega kita diciptakan untuk itu, untuk keluar dari setelah kita dibina di gerakan pramuka, kita bisa berkontribusi nyata di masyarakat. Nah, situasi pandemi ini, penegak pandega di sini harus memunculkan perannya, tidak menjadi generasi juga yang ikut down dengan situasi seperti ini, tetapi juga menjadi pionir, menjadi inisiator untuk melakukan langkah-langkah perubahan. Contoh misalnya di situasi COVID seperti ini, kita jangan ikut-ikutan langsung menjadi generasi yang tidak bisa berbuat apa-apa.
harusnya kita bisa memiliki banyak inisiatif yang bisa kita lakukan hal-hal yang produktif. Kalau kita sebagai anggota di Racana, lakukan kegiatan-kegiatan positif. Pandemi boleh terjadi tetapi kegiatan yang produktif tidak boleh terhenti. Makanya teman-teman perlu kita apresiasi dulu nih yang di ONM, bagian dari salah satu saja dari representasi penegak pandega di Indonesia. Masih banyak lagi penegak pandega yang kita lihat yang tergabung dalam Pramuka Peduli, tergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam penanggulangan COVID selama wabah ini terjadi. Dan di situ kita melihat bahwa ada generasi yang telah dipersiapkan. Potensi penegak pandega yang tersebar di seluruh Indonesia itu tidak perlu lagi sebenarnya kita khawatirkan, tetapi selama kita bisa saling menguatkan, kita saling bertukar informasi, kita bisa saling terhubung, maka penegak pandega kita harapkan di Indonesia bisa menjadi komponen yang diandalkan di masa seperti ini. Kira-kira mungkin awalnya seperti itu dulu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang harapannya tentang penegak pandega yang ada di Indonesia. Sesuai dengan yang Kak sampaikan, kita harus tetap aktif dalam berkegiatan, entah itu dalam rumah mungkin, atau kan kegiatan kita terbatas ya Kak, terkait masalah COVID-19 ini. Apakah menurut Kakak Pramuka Penegak Pandega pada saat ini sudah memenuhi harapan yang seperti Kakak sampaikan tadi? Kalau apakah sudah, sebenarnya lebih kepada on progress. Semua sedang berupaya untuk tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Kita bisa melihat banyak sekali giat-giat yang dilakukan secara daring yang tidak menghilangkan substansi kegiatan-kegiatan yang sebelum pandemi. Dan masih ada juga yang melaksanakan kegiatan yang bertatap muka tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang begitu ketat. Dan di Koordinator Nasional pun selalu menghimbau kalaupun mau melaksanakan kegiatan protokol kesehatan, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder di daerahnya masing-masing, menyesuaikan dengan situasi. Misalnya ada yang zona merah, berarti jangan dulu ditahan, sebisa mungkin tidak melaksanakan kegiatan yang tatap muka. Tetapi kegiatan lainnya yang daring menggunakan aplikasi yang sifatnya online itu tetap bisa berlangsung. Dan harapannya itu bisa menjadi pionir dan bisa menjadi contoh yang baik yang bisa dilakukan oleh penegak pandega secara umum, tidak hanya misalnya di Racana saja, tetapi di gugus-gugus depan di tingkatan Ambalan juga bisa melakukan hal yang sama, sehingga penegak pandega tidak ikut tidak produktif lagi, tetapi tetap melakukan hal-hal yang aktif dan bisa memberikan kontribusinya secara daring maupun offline dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa seperti ini. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa sekali ya Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Papeda nih, seperti tadi yang disampaikan ke Anan, bahwasanya kita Pramuka Penegak Pandega itu bisa saja di tengah pandemi ini dibatasi untuk berkegiatan. Kira-kira ada nggak nih tips dan triksnya untuk Pramuka Penegak Pandega untuk tetap semangat berkegiatan, untuk tetap semangat produktif walaupun kita ketahui di tengah pandemi kita dibatasi oleh protokol-protokol kesehatan nih Kak. Baik, jadi seperti tadi sudah disampaikan banyak sama Kak Anang, kita sebagai Pramuka Penegak Pandega pastinya harus tetap produktif walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini aktivitas kita terbatas. Toh teman-teman bisa dilihat contohnya di Koordinator Nasional pun kegiatan pramuka tuh tetap ada. Mereka melakukan kegiatan pramuka di rumah. Bahkan beberapa waktu yang lalu di bulan Oktober kan kita rekan-rekan Dewan Kerja Nasional baru saja menyelenggarakan Jota Joti. Jota Joti itu walaupun ada yang datang ke stasiun induk dengan protokol kesehatan, pesertanya terbatas, kegiatannya tetap berjalan. Jadi rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia bisa ikut serta mengikuti kegiatan webinar dan yang lain-lain. Jadi tetap produktif di rumah, mengikuti webinar, ikut pelatihan-pelatihan. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi ini menjadi alasan teman-teman untuk tidak berkarya gitu. Kita harus tetap berkarya. Terus kan dengan adanya pandemi ini banyak media-media yang menyiapkan istilahnya menyediakan lahan gitu buat teman-teman bisa mengeksplor apa nih potensinya saya di mana, saya sukanya apa gitu, bisa lebih dikembangkan lagi sih Kak, begitu Kak. Tapi
sering kita lihat kegiatannya itu saja, misalnya webinar talk ya. Apakah memang gitu, untuk saat ini hanya sebatas itu Pramuka Penegak Pandega bisa lakukan, Kak? Seperti itu. Sebenarnya sih Kak, kalau mau dibilang webinar aja enggak nih Kak, karena kalau dilihat dari beberapa kuartir daerah yang lain, mereka melakukan kayak pelatihan hidroponik dan yang lain-lain itu secara online, dan mungkin teman-teman di beberapa daerah yang lain dengan adanya pandemi ini ada kegiatan seperti contohnya Sitparda. Mungkin Sitparda di beberapa daerah, jangan sampai dengan adanya pandemi ini Sitpardanya tidak dilaksanakan gitu kan. Tetap kegiatan ini harus diselenggarakan, jadi teman-teman beradaptasi, harus menguasai teknologi gitu kan. Kita lebih diajak untuk akrab sama teknologi. Teknologi berhasil kalau teman-teman semua bisa mengoperasikannya dengan baik gitu kan. Berarti itu menandakan teknologi itu tidak gagal gitu. Dan menunjukkan bahwa rekan-rekan pramuka di Indonesia semua ini kudet sama teknologi. Berarti menunjukkan bahwa semua bisa, aktivitas semua bisa dilakukan via Zoom, via Google Meet dan yang lain-lain gitu Kak. Jadi teman-teman lebih diajak untuk mengerti lagi bagaimana menggunakan, yang belum mengerti jadi tahu, terus yang sudah tahu jadi makin mengekspor lagi, oh ini apalagi nih yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini, seperti itu Kak. Betul sekali ya Kak. Jadi khususnya kita Pramuka Penegak Pandega, jangan sampai tadi yang dikatakan Kak Papeda bahwasanya kita bersembunyi di balik alasannya ini pandemi untuk tidak produktif ya. Berbicara lagi tentang Pramuka Penegak Pandega nih Kak. Menurut Kak Anang, kira-kira apa yang spesial dari Pramuka Penegak Pandega ini? Kenapa sehingga Kuartir Nasional hanya mengeluarkan aturan terkait Pramuka Penegak Pandega seperti pola mekanisme pembinaannya, PPDK-nya? Kira-kira apa yang menjadi spesialnya ini Pramuka Penegak Pandega? Kenapa sehingga di Siaga tidak dikeluarkan juga pola mekanisme pembinaannya, Penggalan juga tidak, hanya terkhusus kepada penegak Pandega? Kalau ditanya tentang penegak Pandega ini, sebenarnya ada harapan kalau bicara tentang penegak Pandega, karena penegak Pandega itu adalah bagian dari golongan usia muda, usia produktif yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, termasuk golongan kita. Misalnya kakak usianya berapa sekarang? 22 Kak. 22. Kakak? Saya 21. Ya, beda-beda tipis lah ya. Jadi kita masih golongan di mana usia produktif. Diharapkan usia produktif itu tidak hanya bertambah usianya, tidak hanya angka-angka usianya yang bertambah, tetapi diimbangi dengan karakter serta kontribusi nyatanya apa di ke depan, sehingga Kuartir Nasional menganggap bahwa ini adalah potensi. Apa gunanya kita berusia muda, usia produktif, kalau tidak diimbangi dengan pembinaan yang dipayungi dengan hukum yang jelas. Kalau tidak ada itu, berarti kita belum menjadi prioritas. Tetapi kalau sudah dipayungi hukum, kalaupun misalnya ada kekeliruan dari mekanisme itu kan hal yang manusiawi. Sewaktu-waktu bisa direvisi kan, seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan. Tetapi setidaknya sudah dipayungi dulu bahwa ini karena prioritas harus dibuatkan dulu aturan dan harus ada mekanisme dan pembinaan yang jelas terhadap usia-usia produktif ini. Dan perlu diketahui juga bahwa sekarang ini tahun 2020, 10 tahun lagi kita memasuki puncaknya bonus demografi. 10 tahun itu termasuk waktu yang singkat, sehingga dibutuhkan pembinaan-pembinaan yang jelas terhadap penegak Pandega yang merupakan usia produktif tadi, agar bisa menyongsong di usia di puncaknya bonus demografi. Jangan menjadi penonton di tahun 2030 nanti, tetapi kita harus menjadi sesuatu di sana. Apakah kita menjadi trendsetternya, kita menjadi leadernya di situ, menjadi inisiatornya, di situ kita nanti akan dilihat hasil dari evaluasi pembinaan dari Gerakan Pramuka tersendiri. Itu sendiri akan terlihat nyata nanti di sana di tahun 2030. Itu 2030. Di 2045 lebih-lebih lagi tujuan Indonesia Emas itu adalah yang dipupuk mulai sekarang. Harus ada generasi penegak Pandega yang emas di tahun 2045. Makanya pembinaan, mekanisme yang dibuat dalam bentuk aturan, jukuran itu bagian dari mensupport itu semua. Karena kan kita ini selain kita ingin berbuat, harus ada legalitas yang mendukung langkah-langkah pembinaan itu sendiri. Mungkin begitu.
Ya. Gus Depan, namanya Gus Depan Ramasinta. Seperti yang kita ketahui juga pengalaman saya terkait dengan teman-teman saya yang Fenomena yang hampir di luar kerja yang kalau mendengar informasi ya. adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira menurut Kak Selvi secara pribadi kira-kira apa harapannya Kakak? Makin ke depan berarti makin banyak hal-hal yang kita pelajari